izinkan kami menyampaikan keluhan. Silahkan Pak Richard. Keberatan terkait PNBP, pengangkatan notaris, pindah wilayah jabatan notaris dan perpanjangan masa jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam PP 30 tahun 2004 ya. 2026. Nah, menurut hemat saya PNBP ini ada yang jumlahnya 25 juta, 100 juta, 500 juta. Ini sangat memberatkan kami dan PNBP ini tidak pro rakyat dan tidak berkeadilan sosial ya. Oh, berarti notaris semua ya? Iya betul Pak, sepertinya satu rombongan, siap. Karena kalau ini diberlakukan persyaratan ini dengan menentukan jumlah besarnya uang, ini tidak semua notaris bisa melakukan ini dan hanya orang-orang kaya atau anak-anak yang istilah Rocky Gerung oligarki yang bisa mengajukan perpanjangan masa jabatan, pindah wilayah jabatan dan pengangkatan notaris. Karenanya kami berharap ini bisa ditinjau kembali. Terakhir, Pak Menteri, kami sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik, ya, kami masyarakat ini berhak terhadap kajian bagaimana Pak Menteri ini menentukan PNBP yang 100 juta, 500 juta, 25 juta ya. Tapi sambil menunggu kajian itu kami mohon Pak Menteri bisa menjelaskan kepada kami apa parameternya menentukan ini harus 100 juta, harus 25 juta, dan harus 500 juta. Baik. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan. Yang tepuk tangan tadi notaris di mana semua? Bukan, maksud saya sekarang bertugas di mana? Di mana? Pulau Seribu, artinya udah di Jakarta ya? Ya, bukan. Pulau Seribu itu udah Jakarta. Jakarta, DKI Kepulauan Jakarta. Seribu. Ya, itu udah DKI Jakarta. Semua ini yang tadi tepuk tangan semua Cirebon, baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara tentang fakta. Kita bicara buka-buka apa adanya. Dulu untuk pindah ke Jakarta, mudah atau sulit? Setelah Bapak kan tidak mungkin tiba-tiba di Jakarta. Ya bukan, maksud saya dengan pengalaman yang ada. Sekarang kan ini mudah ini, semua saya buka dan memberi kesempatan kepada organisasi profesi untuk mengatur menyangkut soal formasi. Tadinya soal formasi itu adalah kewenangan Menteri Hukum. Sekarang saya bilang sama Dirjen Nahu, saya tidak mau soal formasi perpindahan itu berada di tangan Menteri. Saya mau itu diatur oleh organisasi profesi. Dalam bentuk silakan memberi rekomendasi siapapun boleh pindah dimanapun tempatnya sepanjang memenuhi persyaratan. Ya kan? Kan sesuatu yang mudah. Tidak ada satupun permohonan yang sampai ke meja saya per hari ini yang saya tidak setujui untuk pindah kemana saja. Kemana saja yang bermohon ke saya. Tetapi apakah kemudian nanti bisa ditempatkan di Jakarta? Bayangkan kalau semua mau ke Jakarta dan itu diatur oleh menteri, itu menteri bisa subjektif. Karena kami yang harus menentukan menyangkut soal formasinya berapa di Jakarta Selatan, berapa di Jakarta. Dan itulah yang membuat kemarin karena istri saya kebetulan bertugas di Jakarta Selatan, orang bertanya kenapa Jakarta Selatan ditutup? Jangan-jangan menterinya karena istrinya Jakarta Selatan. Hari itu juga saya katakan Jakarta Selatan buka aja, gak ada masalah. Yang penting organisasi profesinya, ininya, yang mengatur jumlah formasinya, berapa yang terisi di Jakarta Selatan, berapa yang di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, berapa yang di Jakarta. Karena kalau tidak diatur, notaris bisa numpuk. Bapak Ibu tahu enggak? 6.000 formasi yang kita buka di tahun yang lalu itu enggak terisi. 6.000 formasi baru ya, bukan notaris
lama. Notaris baru tidak terisi. Kenapa? Karena mereka semua mau ke Jawa. Karena itulah kebijakan selama saya jadi menteri, saya sampaikan ke Dirjen AHU, Direktur Perdata, sedapat mungkin untuk formasi baru, Jawa ini harus kita tingkatkan dari tipe C ke tipe B. Sehingga Indonesia Timur yang kekurangan notaris itu wajib diisi untuk pertama kalinya. Setelah 3 atau 4 tahun kemudian baru boleh pindah ke wilayah dengan tipe B ataupun tipe A. Jadi kebijakan kita soal itu. Nah, kedua soal tarif. Bapak Ibu semua, Menteri Hukum Republik Indonesia, saya rasa kita sudah bicara di mana-mana. Bahkan saya dituduh terlalu berpihak kepada notaris. Karena dianggap bersekongkol, begitu di media sosial sampaikan. Yang dikeluhkan oleh teman-teman pengusaha, karena ada kebijakan sistem pelaporan. Bapak Ibu tahu sistem pelaporan yang kita urus itu, sistem pelaporan perseroan terbatas, yang jumlahnya seluruhnya kurang lebih 1,5 juta akta yang harus Bapak Ibu buat. Kalau jumlah kita bagi rata-rata, ini setiap tahun. Kita bagi rata-rata 1,5 juta, kita anggap semua rata saja. Padahal belum tentu, kayak Pak Rui belum tentu ratanya bisa dapat 200-300 akta setahun. Ya kan? Itu artinya 50 akta hanya satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum untuk Bapak Ibu semua. Kenapa nggak ada yang protes? Kenapa nggak ada yang protes teman-teman notaris? Saya kasih Bapak Ibu kerjaan yang saya dibebani oleh, sekarang saya dimaki-maki di media sosial oleh teman-teman yang pengusaha. Dianggap memberatkan. Oleh asosiasi saya harus datang menjelaskan sana kemari. Padahal ini bukan soal kerjaan atau tidak. Ini kita soal memberi kepastian hukum. Kenapa teman-teman notaris nggak ada yang protes? Kenapa kami dikasih kerjaan? Baru satu kebijakan loh Pak. Hanya untuk sistem pelaporan setiap tahun seluruh perseroan terbatas. Wajib bentuknya dalam bentuk akta. Yang Bapak Ibu harus buat. 1,5 juta. Badan usaha yang harus membuat laporan itu. Ketiga, objektifnya. PNBP ini sebelum kita terbitkan, teman-teman di Direktorat Badan Usaha, maupun Direktur Perdata, maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu sudah melakukan komunikasi publik. Jakarta kalau semuanya tidak diberi proteksi, semua orang akan pindah ke Jakarta. Bapak Ibu mau semua orang pindah ke Jakarta? Yang kedua, soal perpanjangan, banyak yang protes ke saya. Yang dari berapa juta ke jadi 40 juta kan? Ya, setiap tahun. Kan Bapak bermohon untuk setiap tahun juga. Bayangkan usia 65 tahun, sekian lama menjadi notaris, ya kan udah sekian lama nih jadi notaris. Bapak minta kebijakan kepada saya atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan itu kan barang tidak mutlak. Tergantung pertimbangan yang objektif yang diberikan kepada menteri. Tapi hampir semuanya sekarang, semua yang minta perpanjangan di meja saya perpanjang. Sepanjang organisasi profesi itu dalam bentuk ini maksud saya, itu memungkinkan untuk itu. Sekarang rame-rame minta supaya dipercepat sebelum 1 Agustus. Saya perintahkan ke Dirjen AHU, percepat semua permohonan yang baru masuk. Supaya nggak kena. Sekarang ada yang bermohon nggak ke sini? Ada yang bermohon? Nah, itu kan belum. Uang 500 juta itu pun belum pasti bisa pindah. Yang saya dengar-dengar, daripada itu jatuh ke
oknum, mending ke negara memperbaiki sistem. Kajiannya nanti akan kita berikan, ini bukan orang ke per orang, kita akan bicara dengan PP Ikatan Notaris Indonesia. Gitu Pak ya.